Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen keputusan risiko. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata risiko, bukan? Dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Risiko merupakan bagian kehidupan kerja individual maupun organisasi. Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas mengelola risiko. Operasi suatu badan usaha atau perusahaan biasanya berhadapan dengan risiko usaha dan risiko non-usaha. Imam Ghazali dalam Qasidi Manajemen Risiko 2010 menyatakan bahwa risiko usaha adalah risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham. Sedangkan risiko non-usaha adalah risiko lainnya yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Selanjutnya, pengertian risiko. Pengertian risiko ada 5 macam, yaitu risiko adalah kesepakatan timbulnya kerugian. Kedua, risiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian. Ketiga adalah risiko ketidakpastian. Keempat adalah risiko yang menyimpang hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Dan kelima, yang terakhir, risiko adalah suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Akibat yang timbul dari risiko ialah timbul kerugian. Artinya, dengan adanya risiko, maka hasil positif yang akan diperoleh atau diharapkan nantinya, dalam hal ini keuntungan akan berkurang dari semestinya. Ada juga adanya ketidakpastian. Artinya, dengan adanya risiko, maka tidak mungkin lagi dapat dipastikan hasil positif yang mungkin akan diterima karena risiko tidak bisa dihitung secara pasti. Risiko tidak mungkin dihilangkan 100%, tetapi hanya dapat diminimalkan atau dibuat sekecil apapun sampai batas-batas tertentu, yaitu dengan jalan mengelola risiko secara baik atau manajemen risiko. Nah, sekarang kita masuk di jenis-jenis risiko. Risiko dinamis, yaitu risiko yang berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi seperti tingkat harga, selera, dan teknologi. Risiko dinamis dapat berupa sebagai berikut, yaitu risiko pasar, risiko keuangan, risiko produksi, risiko fundamental yang menyangkut rakyat, risiko khusus yaitu risiko yang menyangkut perorangan, dan risiko inovasi yaitu risiko yang berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan produk baik berupa bentuk maupun metode baru dalam pembuatannya. Sedangkan risiko statis yaitu risiko yang berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis. Risiko statis dapat berupa sebagai berikut: masyarakat atau risiko sosial, berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Bisa juga fisik atau risiko fisik, berupa fenomena alam dan kesalahan manusia. Dan bisa juga ekonomi atau risiko manajemen. Maksud saya risiko ekonomi, berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak.
Ya, selanjutnya karakteristik resiko. Karakteristik resiko terbagi menjadi 4, yaitu langsung, tidak langsung, tanggung gugat, perbuatan oknum tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan penanganan risiko terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan, pengendalian, dan pemindahan atau asuransi. Nah, sekarang kita masuk di pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Sedangkan pengertian manajemen keputusan risiko adalah suatu ilmu yang menggabungkan antara risiko dan keputusan untuk dilihat dan dimanage agar mampu memberikan hasil yang sesuai dengan pengharapan para pengambil keputusan. Untuk mewujudkan itu, bagi para pengguna ilmu manajemen risiko, keputusan diharuskan untuk memahami persoalan secara komprehensif dan realistis sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Dalam buku manajemen risiko milik Dr. Andes Hermawan Darmawi menuliskan beberapa manfaat manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. Pertama, mendukung pencapaian tujuan. Kedua, kemungkinan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. Dan yang terakhir, menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas atau tindakan yang dalam organisasi, sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya, kondisi berisiko. Yang pertama, ada alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Yang kedua, kemungkinan kejadian yang tidak pasti dan masing-masing nilai probabilitas. Dan yang ketiga, memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti atau tidak tentu. Payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan ini dengan kejadian tidak pasti yang tertentu. Payoff dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif, ada beberapa tahap harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu identifikasi risiko, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen telah mampu menemukan bentuk-bentuk dan format risiko yang dialami. Yang ketiga, menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahap ini pihak manajemen sudah menetapkan ukuran atau skala yang dipakai. Yang keempat, menetapkan alternatif pada pihak manajemen perusahaan melakukan pengelolaan data. Dan yang terakhir, menganalisis setiap alternatif. Pada tahap ini, di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan sebagai
sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Nah, sekarang kita masuk di alternatif keputusan dalam menghindari berisiko. Salah satu penghalang orang meraih kesuksesan, melangkah lebih lanjut, mencoba menyelesaikan tugas, mengatasi masalah, dan memutuskan untuk berhenti adalah rasa takut yang terlampaui besar. Padahal dalam kenyataannya hal itu seperti yang dibayangkan. Contohnya, dulu ya waktu kita kecil, kita tidak takut belajar berjalan karena kita tidak mengenal rasa takut. Yang setelah besar akhirnya kita bisa berjalan, mempersiapkan diri terlebih dahulu, faktor keamanannya agar kita jalan lebih aman. Dan contoh kedua, takut gagal dalam memulai sebuah usaha atau menjadi wirausaha. Hal ini dikarenakan kita belum mengetahui apa yang terjadi. Coba deh kita bertanya kepada seseorang, mencoba terlebih dahulu, maka niscaya rasa takut itu akan hilang perlahan-lahan. Kita mencoba untuk menjadi wirausaha dengan menjual sedikit. Contohnya kita membuka oil shop gitu, atau contoh lain. Nah, sekarang kita masuk di keputusan pemimpin perusahaan dalam menyelesaikan risiko. Beberapa nilai kesempatan yang hilang dan nilai harapan informasi yang sempurna terdiri dari nilai harapan atau expected value kah? Nilai harapan adalah jumlah dari kemenangan, nilai-nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dan suatu kejadian yang tidak pasti. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan. Manajemen risiko atau manajemen risiko keputusan adalah suatu ilmu yang menggabungkan antara risiko dan keputusan untuk dilihat dan dimanage agar mampu memberikan hasil sesuai dengan pengharapan para pengambil keputusan. Salah satu penghalang orang meraih kesuksesan adalah melangkah lebih lanjut untuk menyelesaikan tugas, mengatasi masalah, dan memutuskan untuk berhenti adalah rasa takutnya yang terlampaui lebih besar. Jadi maksudnya ini, salah satu penghalang orang meraih kesuksesan karena dia merasa takut untuk memulai suatu usaha. Bila mempunyai rasa takut yang berlebihan, maka dampaknya akan negatif. Itu seperti misalnya kita malu untuk melakukan atau membuka suatu usaha. Itu kan tidak baik dalam penyelesaian masalah. Dapat dia paham ya bahwa betapa pentingnya seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, sebab apabila dalam sebuah organisasi tidak ada pengambilan keputusan, maka dipastikan organisasi tersebut tidak akan mengalami kemajuan. Jadi dalam organisasi itu harus ada yang ambil keputusan. Apabila peningkatan kualitas organisasi
kondisi pengambilan keputusan tersebut dimungkinkan menimbulkan risiko yang tidak diharapkan. Jadi begitu, sekian dan terima kasih.